Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Sering ditanyakan oleh para petani sawit, kalau kita menanam bibit sawit kentosan atau bibit cabutan, apakah bisa menghasilkan buah tanaman tersebut? Terus, buahnya apakah laku dijual? Baiklah Bapak Ibu, menjawab hal tersebut, mari kita simak video berikut ini. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, saya sedang berada di satu pokok kelapa sawit dan varietas unggul. Nah, biasanya ketika sudah matang, buahnya sudah matang ya, brodolnya ada yang jatuh ke bawah. Begitu jatuh ke bawah, maka muncullah individu-individu baru yang dinamakan kentosan. Nah, biasanya petani sawit sering menggunakan kentosan tersebut dijadikan sebagai bibit sawit atau dipelihara menjadi bibit sawit. Oke, kita lihat contohnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, contoh kentosan yang saya maksudkan tadi. Inilah contoh individu baru bibit kelapa sawit yang tumbuh, yang jatuh dari atas tadi, yang berasal dari brondolan ya, brondolan seperti sana. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh seperti ini. Nah, pertanyaan sering ditanyakan oleh petani sawit, kalau kita menanam bibit seperti ini ke lapangan, apakah kelak bibit-bibit tersebut bisa berbuah? Nah, jawabannya Bapak Ibu, bisa ya, pasti bisa berbuah. Yang penting bibit yang kita tanam ini, yang dipilih nanti adalah bibit-bibit yang tidak abnormal atau bibit yang normal. Selama bibit tersebut adalah bibit yang normal dengan ciri-ciri khusus, pasti akan bisa berbuah Bapak Ibu. Saya pernah mengalami juga, tahun 2010 saya sangat kesulitan untuk mendapatkan bibit unggul. Saya coba mencari bibit kemana-mana tidak dapat, dan akhirnya saya putuskan untuk mencabut bibit-bibit seperti ini yang saya ambil dari pokok-pokok kelapa sawit unggul seperti ini. Kemudian ditanam dan sampai sekarang bisa berbuah. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, jika kentosan ini bisa berbuah, kenapa perusahaan-perusahaan masih menciptakan varietas-varietas unggul yang memiliki ton per hektar yang tinggi, kemudian kadar minyak yang tinggi? Kenapa dia tidak mencabut bibit-bibit ini saja untuk ditanam di kebunnya? Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita pahami, bahwa bibit kentosan ini atau bibit cabutan, orang sering bilang, tidak bisa kita ketahui berapa potensi produksi yang dihasilkan dari bibit tersebut. Kemudian kita pun tidak bisa menghitung atau memprediksi berapa kadar minyak yang bisa diperoleh dari bibit-bibit tersebut. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kita ketahui bahwa bibit kentosan ini kan bibit unggul ya, pokok indukannya adalah unggul tenera ya. Jadi kalau bibit tenera ini nanti setelah kita tanam di lapangan, otomatis terjadi persilangan antara tenera dan tenera. Nah, hasilnya secara agronomi akan menghasilkan 25% sifatnya dura nanti. Kemudian 25%-nya lagi sifatnya pasti visipera, sehingga 50% saja yang sifatnya tenera atau sama dengan induknya. Namun Bapak Ibu, di antara kentosan-kentosan yang ada di sini, kita kan tidak tahu mana bibit yang dura, mana bibit yang visipera, mana yang tenera. Sehingga itu tadi Bapak Ibu, kesulitan bagi kita untuk menentukan mana bibit yang kadar minyaknya tinggi, mana bibit yang kadar minyaknya rendah. Nah, untuk itulah maka perusahaan tidak mau ngambil risiko dia menanam bibit-bibit cabutan seperti ini. Nah, tentu saja bagi kita petani pun sama halnya. Kalau kita menanam bibit-bibit seperti ini, kita tidak tahu berapa potensi produksi buah yang dihasilkan dari bibit-bibit ini. Berapa potensi CPO juga kita tidak tahu. Sementara kalau kita membeli bibit unggul, tentu saja kita sudah mengetahui berapa ton per hektar potensi produksi yang akan dihasilkan di situ nanti atau di kebun itu nanti. Jadi pengalaman pribadi saya Bapak Ibu, saya tahun 2010 seperti yang saya sampaikan di muka tadi, pernah menanam bibit kentosan ini juga. Dan pada usia-usia muda seperti seperti pokok kelapa sawit yang ada di depan kita ini, buahnya luar biasa banyak Bapak Ibu. Seperti inilah lebih kurang ya. Nah, seperti ini. Namun ketika menginjak masa umur-umur
10 tahun, saat ini sudah menginjak masa 12 tahun ya umurnya. Itu udah sangat kurang buahnya Bapak Ibu. Nah, untuk pemupukannya pun saya lakukan ngikuti rekomendasi untuk sawit-sawit yang berusia sama, sawit-sawit unggul yang berusia sama. Namun memang secara hasil, secara produksi per hektar itu sangat rendah. Makanya untuk beberapa tahun terakhir saya tidak gunakan lagi untuk bibit kentosan ini. Saya lebih memilih untuk menanam bibit-bibit yang sudah jelas asal-usulnya. Kemudian dari segi buah, ya, kalau pengalaman yang saya alami sekitar 10 tahun yang lalu, buahnya ketika dibuka, cangkangnya rata-rata tebal. Kalau cangkang tebal, otomatis kan di situ adalah buah dura. Nah, kalau buah dura tentu saja kadar minyaknya sedikit, Bapak Ibu. Nah, di tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu, untuk pembelian kecambah unggul atau benih-benih unggul dari perusahaan-perusahaan produsen resmi itu udah mudah didapatkan. Sehingga saat itu saya putuskan tidak lagi menggunakan benih-benih kentosan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, Bapak Ibu, untuk dijadikan bibit yang ditanam di kebun kelapa sawit. Namun Bapak Ibu, dari segi harga tentu saja kalau kecambah unggul atau sawit unggul kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Contoh untuk bibit Sriwijaya cukup mahal Bapak Ibu, biayanya sudah di atas 8.000 per bijinya. Namun kalau kita menggunakan bibit-bibit kentosan tentu saja gratis Bapak Ibu, tinggal kemauan kita untuk mencabut saja. Nah, apakah salah kalau petani menanam bibit-bibit kentosan seperti ini? Nah, jawabannya tidak Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah bagi Bapak Ibu kalau menanam bibit seperti ini. Namun resiko yang akan didapatkan tentu saja produksi nanti tidak akan bisa maksimal seperti yang saya alami tadi. Dan yang kita khawatirkan jika suatu saat nanti perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di sekitar kita menuntut adanya sertifikat dari buah-buah yang kita jual ke pabrik tersebut. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau kita menggunakan bibit seperti ini, tentu saja kita tidak bisa menunjukkan adanya sertifikat resmi dari produsen kecambah tersebut. Sehingga tentu saja hal ini akan menyulitkan kita di kemudian hari. Bagi Bapak Ibu petani sawit Indonesia yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan bibit unggul, kalaupun memang sudah terlanjur menanam bibit sawit kentosan, ya saran saya jangan ditebang lah, biarkan bibit tersebut tumbuh dan berbuah. Kalau saya berpikir ketika sudah menghasilkan nanti, kelapa sawit sudah menghasilkan, tentu saja Bapak Ibu bisa membeli benih-benih unggul yang berkualitas. Nah, seperti ini contohnya adalah kita menggunakan benih unggul dulunya, yaitu benih Sriwijaya. Kita lihat memang pada usia-usia seperti ini buahnya sangat luar biasa ya, buahnya banyak sekali. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pertanyaan yang sering ditanya oleh para petani, apakah kalau kita menanam bibit cabutan atau bibit kentosan bisa berbuah? Jawabannya tentu saja bisa Bapak Ibu. Dan kalau dijual ke pabrik, apakah bibit kentosan tersebut laku dijual? Jawabannya tentu saja laku Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, semoga video kali ini bisa memberikan informasi berguna bagi kita semua. Terima kasih.